Di DPR RI sekarang sedang terjadi sebuah fenomena yang dinamakan dengan fenomena titipan kilat. Dapat surat titipan abolisi dan amnesti dari presiden, ya kan, secepat kilat ditandatangani. Titipan kilat. Bayangkan kalian, rancangan undang-undang perampasan aset sudah dibahas dari tahun 2008 sampai sekarang nggak disahkan. 2008 sampai sekarang. Sementara surat dari presiden untuk membebaskan Hasto dan Tom Lembong secepat kilat ditandatangani. Sekarang DPR ini perwakilan rakyat atau perwakilan presiden? Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk anggota dewan kita. Aduh luar biasa loh. Coba sekarang yang aku pertanyakan, Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, mana kira-kira ada bersuara untuk masalah ini? Absen pun kenapa? Nggak ada yang bayar. Absen pun kenapa? Nggak ada nasi kotak. Absen pun kenapa? Nggak ada nanti ya untuk korlap. Dana operasional nggak ada. Ya. Yes, padahal bagi kita undang-undang perampasan aset ini sangat penting, kan begitu? Tidak lebih penting daripada abolisi dan juga amnesti. Aduh, tapi sekarang begini ya, aku nggak mau berbicara dulu masalah tentang amnesti dan abolisi. Karena ya ini menurut pandangan Opung Parbelak ya. Kalau pandangan Opung Parbelak, kalau ya Bapak Prabowo ini membebaskan yang namanya Hasto, ya itu sangat kuat pertimbangan politiknya, kan begitu. Nah kalau untuk Tom Lembong itu sangat kuat pertimbangan hukumnya. Maksudnya seperti apa? Jadi ini informasi dulu untuk kalian ya. Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTuber Nusantara fix kita akan berangkat ke IKN tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20 Agustus 1945. 2025. Ya teman-teman yang ada di IKN, nantikan Opung Parbelak dan di YouTuber Nusantara ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Walaupun dananya besar kita harus berangkat. Lemas sebetulnya ngelihat harga tiket, lemas. Paling jauh Opung Parbelak. Paling jauh, paling mahal ongkosnya. Tapi nggak apa-apa ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan amanahnya kepada Opung Parbelak ya, yang sudah berkontribusi bagi Opung Parbelak ya. Opung ucapkan sama kalian, terima kasih banyak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki, kesehatan dan segala urusan dilancarkan kepada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman ya yang masih ingin berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak, masih ada seminggu lagi. Di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA. Ya, jadi doakan semoga Opung Parbelak tiba di sana dengan selamat dan sampai ke sini juga selamat. Oke. Apa yang kita omongin tadi jadi lupa aku. Ya. Kalau kalau Hasto bisa diperkirakan bahwasannya ini adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada PDIP, ya kan begitu. Nah, kalau Tom Lembong ya bisa dikatakan ini adalah usaha ya untuk mendekatkan diri kepada Anies dan kelompok-kelompoknya. Nah, bisa dikatakan ya untuk kedua usaha ini ada abolisi dan juga amnesti ya, bisa kukatakan bahwasanya mereka itu sedang membuat atau sedang berusaha untuk menjadikan Joko Widodo sebagai musuh bersama. Pasti karena apa? Karena Bapak Prabowo sebagai pemenang, sebagai presiden, sebagai penguasa, ya berpikir bahwasanya, ya beliau itu membutuhkan kekuatan lebih nanti di 2029. Ya, kekuatan lebih itu dapat dari mana? Ya, didapatlah dari PDIP. Dan juga dari masanya pendukung Anies. Bisa dikatakan masa-masa radikalnya pendukung Anies ketika
mulai dari pilkada dulu dan juga pilpres ya. Ya bisa dikatakan kalau dihitung-hitung, dikalkulasi ada di sini 16%, ada di sini 24%. Kalau 16% sampai 24%, kalau digabung berarti ada sekitar 40%. Nah, itulah yang sedang dihimpun, kekuatan itulah yang sedang dihimpun oleh Bapak Prabowo. Ini pandanganku ya. Karena apa? Karena aku melihat ya Bapak Prabowo juga tidak mau ya untuk kedepannya ada sebuah kekuatan yang akan mengancam keberadaan atau keberlangsungan beliau sebagai presiden ketika akan ketika akan merencanakan untuk 2 kali periode dan juga keberlangsungan hidup dari Partai Gerindra. Nah, bisa dikatakan untuk sampai saat ini walaupun mereka head to head 2014-2019 ya, gimana pun juga Gerindra dan juga PDIP ya, tahun 2009 itu pernah menjadi satu pasangan mesra. Karena waktu itu pasangan Mega Pro yang maju untuk melawan SBY ya, tapi kalah ya. Tapi bisa dikatakan ya itulah kita orang Indonesia ini agak susah untuk melupakan mantan. Kan begitu, walaupun mereka bisa dikatakan begini, 2014-2019 ya, itu yang perang itu, yang tempur itu, ya itu antara satu capres dengan capres yang lainnya, ya bisa dikatakan ya Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo dengan narasinya, dengan kampanyenya, ya dengan slogannya, dengan masanya, begitu juga Bapak Prabowo, ya dengan kampanyenya, dengan slogannya, dengan masanya, ya, nah dengan cara-cara dia berkampanye, bisa dikatakan ini adalah pertempuran head to head antara person to person. Kalau bisa dikatakan kalau untuk partai-partai pendukung ya suasananya bisa dikatakan tidak terlalu menegangkan dibandingkan person to person. Karena apa? Kita bisa lihat ya seperti Nasdem, PKB, PKS dengan begitu mudahnya ketika 2024 kemarin ya langsung pindah kursi dia ya, pindah ruangan. Tadinya ada di kubunya si Anies, itu bisa tiba-tiba pindah ruangan ke kubunya Bapak Prabowo Subianto. Sehingga ketika pilkada kemarin bisa dikatakan Kim Plus bisa dikatakan memenangkan pertandingan atau pemilihan hampir di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Ya, itu dia. Nah, masalahnya sekarang yang aku lihat fenomenanya, pendukung Bapak Prabowo dan juga pendukung Bapak Joko Widodo bisa dikatakan baik yang militan ataupun juga yang separuh-separuh hati ya ini akan memelihara ya, ini akan memelihara dalam tanda kutip permusuhan atau memelihara kebencian mereka gitu loh. Makanya ketika Bapak Prabowo maju ya didukung oleh kekuatan daripada Bapak Joko Widodo, endorsement dari Bapak Joko Widodo ya, itu pendukung Prabowo itu terbelah dua. Ada pendukung yang memang betul-betul loyalis pendukung Bapak Prabowo, atau mendukung Bapak Prabowo oleh karena ya partai yang menjadi naungan mereka itu ikut masuk ke dalam Bapak Prabowo, atau organisasi massa itu ya itu ikut masuk dalam gerbongnya Bapak Prabowo. Tapi ketika Bapak Prabowo mendekatkan diri dengan Bapak Joko Widodo, akhirnya pendukung setianya, loyalisnya Bapak Prabowo itu tetap masuk ya ke dalam gerbongnya Bapak Prabowo ya, Bapak Prabowo Gibran. Nah, ternyata setelah aku perhatikan masih ada ternyata sisa-sisa ya. Karena apa? Sisa-sisa loyalisnya Bapak Prabowo. Loyalis Bapak Prabowo yang tidak terima dengan bergabungnya Bapak Prabowo dengan Bapak Bapak Joko Widodo, inilah yang masuk ke dalam kelompoknya Anies Baswedan ya. Nah, sekarang bisa dikatakan ya Bapak Prabowo akan mempertimbangkan untuk menarik kembali masanya. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Oh,
Ya, itu dia. Karena apa? Karena bisa dikatakan jumlahnya tidak sedikit ternyata. Ya bisa dikatakan kan mereka ini pendukung-pendukung Anies dulu 2014-2019 kan itu pendukung Bapak Prabowo semua. Karena kan Anies waktu itu tidak mencalonkan diri. Setelah dihitung-hitung, dikalkulasi, ya ternyata banyak juga pendukung Bapak Prabowo ini yang lari ke Anies, kan begitu. Maka Bapak Prabowo dengan kalkulasi yang matang, ya akhirnya dia memutuskan untuk merangkul ini. Ya karena apa? 24%, wo. 24%, nggak main-main itu jumlahnya itu. Ya akhirnya dirangkul dan sampai sekarang kita bisa lihat kan tidak ada lagi gejolak-gejolak. Ya bisa dikatakan coba, masih kedengaran pemakzulan. Makin redup, dup. Karena kita tahu juga, ya kan, purnawirawan TNI itu, ya bisa dikatakan mereka itu sebetulnya, makanya sampai sekarang mereka itu masih menjaga hubungan yang baik dengan Bapak Prabowo, karena apa 2014-2019 mereka itu masuk gerbongnya Bapak Prabowo, kan begitu. Nah, jadi Bapak Prabowo sudah menghitung nih, ya, kalau 2029 nanti, ya, kalau aku tidak merangkul orang ini, ya, mereka ini akan keburu, ingat ini ya, akan keburu diambil oleh Anies. Itu dia. Jadi bukan Anies yang mau dirangkul ya, tapi pendukungnya. Loh, itu sudah hitungan, itu sudah dikalkulasi loh. Jujur aja aku bilang, aku ketika Pilpres 2024 kemarin, aku berpikirnya bahwasanya yang bersaing ketat itu antara Bapak Prabowo dengan Ganjar. Tapi di luar apa? Di luar prediksi, ternyata Anies menghasilkan suara, bisa mengumpulkan suara lebih besar daripada yang dikumpulkan si Ganjar, kan begitu. Nah makanya ini kekuatan perlu ya untuk nanti 2029, kan begitu. Nah kalau untuk PDIP proyeksinya sepertinya bukan untuk ke 2029, tapi di rentang waktu dari 2025 ini sampai 2029. Saya melihat bahwasanya Bapak Prabowo nggak mau mencari tidak mau ada masalah ya, tidak mau ada masalah di dalam pemerintahannya karena beliau itu sekarang sedang fokus kita sering lihat ya, beliau itu sering ke luar negeri ya, sering ada ke Amerika ya, ke Rusia dan juga beberapa negara lainnya ya untuk untuk bisa bekerja sama dengan negara-negara mereka, kan begitu. Nah, aku melihatnya bahwasanya Bapak Prabowo ada melihat ya sebuah tantangan yang lebih besar, masalah yang lebih besar lagi, dan juga sebuah harapan yang lebih besar lagi untuk bangsa ini. Nah, makanya dia itu berpikir, aku bukan dari kacamataku ya. Ini kalau misalnya aku seolah-olah Bapak Prabowo, kalau misalnya aku Bapak Prabowo juga kayaknya memang harus dibungkam ini orang-orang PDIP. Karena apa? Kalau orang-orang PDIP tidak dibungkam, bisa jadi sama seperti kejadian tahun 2004-2009 ketika mereka di luar pemerintahan. Kan begitu. Waktu itu yang menjadi penguasa SBY ya, periode pertama, dan kedua juga SBY juga 2004, 2009, 2014. Kan begitu. Kita bisa lihat bagaimana ya mereka itu ngerasa terganggu dengan adanya partai oposisi seperti PDIP. Makanya mereka mengatakan ya, banyak pihak mengatakan partai PDIP ketika di luar oposisi, ya ketika di luar pemerintahan, maka mereka akan sangat berbahaya bagi pemerintah. Sekarang begini ya, justru harusnya itu yang sehat gitu loh ya. Jadi pemerintah itu kan harus ada koreksi ya. Kalau kita masyarakat mana bisa kita koreksi? Yang bisa kita lakukan cuma bikin status. Yang kita lakukan bisa cuma bikin konten. Untung-untung gak kebablasan masuk penjara, kan begitu. Ya, yang bisa kita lakukan berdiskusi dengan teman, masukkan dalam podcast. Tapi yang memonitor jalannya pemerintahan memang harus ada oposisi. Kan begitu, apalagi sebetulnya PDIP itu sangat ideal loh untuk jadi oposisi karena di parlemen dia punya suara paling banyak gitu, punya kursi paling banyak. Ya, jadi bisa dikatakan sangat ideal gitu. Tapi aku nggak tahu alasannya apa, ya. Apa karena PDIP nggak
nggak apa namanya sudah terlalu nyaman 10 tahun ini, makanya mereka udah lupa caranya bagaimana jadi oposisi. Udah kasihkan mereka. Kita nggak tahu kan, udah kasihkannya mereka ya, atau mereka perlu memelihara ya, mereka perlu memelihara popularitas di tengah-tengah dunia perpolitikan Indonesia gitu loh ya. Bagaimana cara supaya tetap popularitas kan begitu, popularitasnya tetap terjaga? Ya sudah, mendekatkan diri dengan penguasa. Cari aman. PKS. Bayangkan kalian, ya 10 tahun PKS jadi oposisi gak ada apa-apa. Akhirnya gabung ke dalam pemerintahan karena apa? Ya, bukan sesuatu hal yang populer saat ini menjadi di luar bagian pemerintahan. Betul, memang saat ini negara kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Kan begitu. Perlu ada rekonsiliasi, perlu ada semangat kesatuan, perlu ya, tapi perlu juga dimonitor kerja-kerjanya kan begitu. Kalau nggak dimonitor kerja-kerjanya kan sama seperti sekarang, banyak korupsi yang koruptor tertangkap kan. Kenapa bisa tertangkap koruptor? Karena ada aksi, tindakan. Kenapa ada tindakan korupsi? Karena ada peluang. Kenapa bisa ada peluang? Ya kan? Karena tidak adanya monitoring itu. Kan begitu. Sedangkan kemarin itu ya ada di luar di luar pemerintahan, di luar koalisi atau oposisi ya. Itu negara kita ini sudah kita lihat bagaimana tertangkapnya koruptor-koruptor. Memang betul. Kebanyakan koruptor di zaman Bapak Joko Widodo itu banyak. Aku bilang begitu. Aku nggak katakan sedikit banyak ya. Tapi memang kita nggak menutup kemungkinan bahwasannya untuk kedepannya justru akan lebih banyak lagi. Nah, sekarang begini, Bapak Prabowo ya, dia itu ingin konsentrasi katanya beliau itu untuk memberantas koruptor, kan begitu. Nah, sekarang begini, kalau memang ingin berusaha untuk memberantas koruptor, tolonglah citrakan dengan citra yang baik, kan begitu. Tapi kalau belum apa-apa saja, Tom Lembong memang betul ya, di satu sisi beliau itu tidak memperkaya diri sendiri, tapi di sisi lain kan dia itu memperkaya orang lain kan. Seperti Mahfud MD mengatakan apa? Sudah ya, kalau untuk Tom Lembong no debat. Ya, no debat untuk Tom Lembong, tapi sekarang pernyataannya berubah sih. Kan begitu. Dan juga ya Hasto sudah jelas-jelas melakukan tindakan pidana tapi dikasih juga amnesti. Sekarang begini, apakah tidak ada cara lain selain amnesti dan juga abolisi? Apa satu-satunya cara untuk merekonsiliasi dengan PDIP hanya dengan membebaskan Hasto? Apa satu-satunya cara untuk berrekonsiliasi dengan pendukung-pendukungnya Anies itu hanya dengan membebaskan Tom Lembong? Apa cuman itu satu-satunya cara? Ya, tentu tidak lah. Kan begitu kan masih ada cara-cara yang lain gitu. Rangkul saja ketua umumnya, buang campakkan sekjennya. Kecuali si sekjen ini ya, si Hasto ini menyimpan penyakit-penyakit berbahaya dan dia memiliki file ya, dalam tanda kutip, memiliki file kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang PDIP. Loh, aku kan tidak bilang mereka jahat. Mana tahu? Ya mana tahu, iya kan? Siapa tahu, iya kan? Yang namanya Hasto ini menyimpan ya penyakit-penyakit daripada kelompok mereka ini. Penyakit ketua umum ada sama dia. Penyakitnya ya, dosa-dosanya dari Puan Maharani juga ada sama dia. Dosa-dosanya dari Ketua Banggar juga ada sama dia. Dosa-dosanya dari anggota dewan juga ada sama dia. Dosa-dosanya kepala daerah juga ada sama dia. Aku jadi curiga ya, file yang dikatakan adalah data rahasia itu ya, entah itunya isinya. Yang dibilang si Koni yang disimpan di Rusia sampai sekarang kenapa redup?
Ya kan, kenapa redup? Katanya salah satu datanya itu adalah Bapak Joko Widodo itu mengkriminalisasi si Anies Baswedan. Katanya itu salah satunya. Ya setelah bergulirnya itu di dunia media sosial, bergulirnya itu di publik, baru dikatakan itu salah satu. Kan begitu, padahal sebetulnya ya antara dua lah, antara memang betul-betul ada atau betul-betul nggak ada. Ya kan begitu kan? Atau memang betul ya Hasto itu memiliki kunci ya, memiliki bisa dikatakan triggernya ya. Dan ini akan menyebabkan kekacauan di bangsa ini, di Indonesia ini. Aku nggak tahu jelasnya ya. Mungkin itu menjadi pertimbangan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo nggak mau bangsa ini hancur gara-gara data yang ada sama si Hasto. Nggak tahu juga. Berarti bayangkan kalian betapa hebatnya data-data yang dimiliki si Hasto. Sehingga dia harus mendapatkan amnesti. Kalau memang itu jadi alasan. Kan begitu. Atau begitu besarnya dosa-dosa ya, ketua umum, anaknya ketua umum, ketua banggar, ketua DPR, mulai dari kemarin sampai sekarang, anggota dewan, kepala-kepala daerah. Kalau memang dosa-dosanya itu ada sama si Hasto, dan Hasto memang harus diselamatkan untuk tetap menjaga mulutnya, berarti ini kan udah bisa kita bayangkan seberapa besar dosanya. Asumsi kalau dikaitkan, apakah satu-satunya cara rekonsiliasi dengan Megawati dan PDIP hanya dengan membebaskan Hasto? Kalau dikaitkan kan begitu, kenapa sih harus dilepaskan? Kan begitu, penting amat sih ini orang. Iya kan? Coba bayangkan kalian, cuman gara-gara menunggu Hasto, Kongres diundur. Tahun 2004, bulan 5, undur ke bulan 10. Bulan 10, undur lagi tahun depan. Bulan depan, tahun lagi, undur lagi bulannya. Kan seolah-olah kalau aku membaca, berarti memang mereka ini sudah tahu bahwasanya Hasto ini akan sedang diusahakan untuk lepas. Coba bayangkan kalian ya, sebagai alibi ya, Hasto itu tidak ada namanya sekarang itu menjadi sekjen. Ya, karena apa? Mungkin dikhawatirkan Hasto itu ketika ada namanya sebagai sekjen, ya, itu akan terlalu mencolok. Tapi maaf, kalau Opung Parbelak mungkin membacanya lain. Untuk sementara aja ya si Hasto itu tidak dijadikan sekjen. Kursi sekjen biar tahu kan, nama untuk sekjen itu kosong, Megawati Soekarno Putri. Emangnya Megawati Soekarno Putri mau ngurusin surat menyurat? Mau ngurusin kader secara langsung? Mau ngurusin persiapan pilkada sana, pilkada sana? Mau ngurusin kepala-kepala daerah? Mau ngurusin anggota-anggota dewan sebagai anggota mereka? Ya kan begitu. Mau? Ya kan enggak kan? Pasti ada. Aduh, ya tapi ya itulah dia. Ya namanya politik ya. Kadangkala ya, untuk menyelamatkan sesuatu yang besar ya, harus melakukan langkah-langkah yang harus mengorbankan sesuatu yang besar juga. Ingat ya, untuk menyelamatkan sesuatu yang besar kadang-kadang harus mengorbankan yang besar juga. Apa itu yang besar itu? Hubungan antara Bapak Prabowo dengan juga Bapak Jokowi. Ini kacamataku ya, kacamatanya Opung Parbelak, terserah kalian mau menilai apa. Sehingga bisa dikatakan jujur aja aku bilang, agak tidak masuk akal seorang Prabowo, seorang prajurit, seorang jenderal yang pernah dianugerahi naik pangkatnya ya, dari bintang 3 menjadi jenderal penuh ya, diangkat derajatnya, diangkat martabatnya, diangkat kehormatannya dengan hitungan beberapa hari setelah mereka bertemu di Solo ya, ketika Kongres PSI ya, tidak nyampe seminggu maka keadaan berubah ya, situasi bisa dikatakan tidak disangka-sangka ya. Akhirnya dia membebaskan orang yang jelas-jelas selalu menuding Bapak Joko Widodo, memfitnah Bapak Joko Widodo ya. Begitu juga Bapak Prabowo ya, bisa dikatakan aku sendiri pun juga sampai sekarang
tidak terlalu menutup mata bahwasannya ya inilah dia, ya inilah dia yang terjadi. Ya kadang-kadang kita juga mikir juga, kok bisa sampai segitunya? Kalau bicara jasa, betul ya bahwasannya Bapak Prabowo itu bisa jadi presiden itu oleh karena Bapak Joko Widodo, endorsement dari Bapak Joko Widodo. Tapi kita juga tidak bisa tutup mata, ya Bapak Joko Widodo pun juga ya bisa menjadi presiden itu salah satunya itu bantuan dari Bapak Prabowo. Kapan itu? Ketika beliau dicalonkan menjadi gubernur. Karena ketika dari wali kota menjadi gubernur DKI Jakarta 2012, ya bisa dikatakan PDIP waktu itu tidak terlalu tertarik dengan sosoknya Bapak Joko Widodo. Walaupun beliau itu kader PDIP, kan begitu, ya. Tapi oleh karena keyakinan yang kuat, ya Gerindra, Bapak Prabowo, ya bersedia untuk mengusung Bapak Joko Widodo, ya bisa dikatakan ya ini aku nggak tahu entah benar atau enggak ya. Kala itu ya Ibu Megawati akhirnya bisa teryakinkan ya oleh Bapak Prabowo atau lebih tepatnya adiknya Bapak Prabowo untuk mengusung Bapak Joko Widodo untuk memenangkan pertempuran di pilkada di DKI Jakarta waktu itu ya. Ya tapi dengan satu syarat ya, dengan satu syarat. Oke, boleh ya, boleh Bapak Joko Widodo Bapak Joko Widodo itu dimajukan ya membawa bendera PDIP ya, dan wakilnya Ahok itu dimajukan ya mewakili Partai Gerindra, tapi dengan satu syarat ya, untuk kos semuanya bisa dikatakan sebagian besar lah, gak semuanya, sebagian besar itu dari Partai Gerindra. Gitu dia. Jadi sebetulnya bisa dikatakan untuk pilkada ya, untuk jenjang, untuk karir politik ya, Bapak Prabowo itu juga pernah berjasa kepada Bapak Joko Widodo, dan juga Bapak Prabowo juga pernah berjasa kepada yang namanya Anies Baswedan. Bedanya ya, Bapak Joko Widodo tahu balas jasa, balas budi ya, Anies Baswedan nggak tahu. Aduh. Ya, tapi aku nggak tahu entah kenapa ya. Aku nggak tahu kenapa. Walaupun situasi seperti ini ya, untuk di kemudian hari ini ada baiknya juga untuk Bapak Joko Widodo. Karena apa? Ya, sebetulnya kejadian ini, peristiwa ini bagi sebagian besar loyalisnya Joko Widodo ini adalah kiamat. Kan begitu. Ini adalah kiamat bagi Bapak Joko Widodo. Karena apa? Semua sudah meninggalkannya. Ya, karena apa? Kemungkinan besar 2029 nanti Bapak Joko Widodo akan dijadikan musuh bersama. Musuh dari Gerindra sebagai penguasa, musuh dari pendukungnya Anies dari loyalis kiri, dan musuh dari pendukungnya PDIP dari loyalis kanan. Kan begitu. Ini Bapak Joko Widodo akan dijadikan musuh bersama. Tapi ingat, ini dia, ingat ya, harus kalian ingat ya, sebesar apapun kekuatan melawan ya Bapak Joko Widodo itu ya, belum tentu bisa kalah telak, bisa seri, bahkan Bapak Joko Widodo bisa menang. Karena apa? Yang berbicara adalah rakyat. Yang berbicara adalah rakyat. Aku nggak setuju ya dengan kata-kata ada seorang ya, aku nggak tahu entah siapa itu, satu kampung kami pula itu, mengatakan apa? Joko Widodo, Gibran mana ada masanya? Bapak Joko Widodo juga nggak ada masanya. Yang mereka punya cuma buzzer. Bapak kau, aku nggak sebut nama ya, Bebe Niamaham. Kalau apa? Lapet. Aku kesal kali kalau udah kayak gini, jujur aja gue bilang. Nggak sebut nama aku ya. Nggak sebut nama. Tidak sebut nama, nggak berdosa aku. Dibilang Bapak Joko Widodo nggak punya massa. Massa itu bisa terorganisir dan juga tidak terorganisir. Itu dia. Jangan sembarangan muncung itu ngomong. Kalah apa? Apalagi sekarang ini ya kan, Projo ketuanya itu Budi Ari ya kan, lagi ditanya-tanya sama wartawan ya, Pak Budi kemungkinan masuk Gerindra atau PSI? Datang Mr. Budi ya, apa dibilangnya? Iya kan, saya tegak lurus sama presiden. Apapun perintah presiden saya tegak lurus. Yang ditanya, Bapak itu masuk Gerindra atau masuk PSI?
Bikin emosi Bapak ini. Yang ditanya lain, yang dijawab lain. Bapak mau makan apa? Aku mau ke toilet. Yang ditanya mau makan apa, dijawabnya mau ke toilet. Ada aja. Ya itu dia. Jadi kalau bicara tentang massa, ya massa, apalagi kan ada istilah silent majority kan. Itu dia. Jangan kaburkan dan jangan ya nafikan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu punya massa, ya kan? Ya kita harus optimis ya, kalau memang kita head to head lah. Apalagi nggak ada pilihan lain. Ya kan? Itu dia. Jadi sekarang begini, kalau bicara tentang ini menguntungkan Bapak Joko Widodo karena apa? Ya, masanya Bapak Joko Widodo, pemilih-pemilihnya akan berkumpul di satu kolam. Berkumpul di satu kolam, ingat, satu kolam. Apa nama kolamnya? Nggak perlu disebutkan. Inisialnya aja, Bung. PSI. Aduh ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Dan jangan lupa ya, untuk keberangkatan Opung Parbelak ke IKN ditunggu tanggal 14 Opung sudah berangkat. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Black Kermajanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official, ayo maju. AR Mahmud Ilmu, Farm Project, Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan